Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 13 November 2024. Sari berita peringati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60, Kepala Puskesmas Kota ND ajak masyarakat Kabupaten ND untuk menerapkan pola hidup sehat. Lapas Kelas 3 Lembata kini tengah mengelola lahan pertanian seluas 1,25 hektar untuk mendukung program ketahanan pangan. Bersama saya Angela Bot, inilah berita selengkapnya. Peringati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60, Kepala Puskesmas Kota ND ajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Laporan Nikolaus Makumeli. Untuk itu, di momen Hari Kesehatan Nasional ini, saya mengajak masyarakat untuk bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan terus bergerak, beraktivitas fisik supaya hidup kita lebih sehat dan bugar. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-60, Kepala Puskesmas Kota ND mengajak segenap masyarakat Kabupaten ND untuk terus menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kepada RRI, Selasa 12 November 2024, Dr. Yohanes Kristianus, Kepala Puskesmas Kota ND menuturkan Hari Kesehatan Nasional tahun 2024 diperingati dengan tema besar yakni Gerak Bersama, Sehat Bersama. Melalui tema tersebut, dirinya mengajak masyarakat Kabupaten ND untuk rajin melakukan aktivitas fisik dan menerapkan pola hidup sehat, diantaranya dengan mengecek kesehatan secara rutin. Sesuai dengan tema KN Gerak Bersama, Sehat Bersama, tentu saya akan mengajak masyarakat Kabupaten ND untuk rajin beraktivitas fisik dengan cara berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Berolahraga setiap hari mempunyai manfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan jantung, memperkuat otot dan tulang, serta mencegah berbagai penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi. Selain itu juga dengan berolahraga dapat meningkatkan kesehatan mental dan kualitas tidur. Ditambahkan Dr. Yoris bahwa dengan momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional, kita diajak untuk lebih sadar tentang pentingnya kesehatan dengan terus bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Dengan banyaknya pilihan gaya hidup tersebut membuat kita malas bergerak, sehingga itu tidak baik dan berdampak untuk kesehatan kita. Mari kita hidup sehat dengan terus bergerak, sehingga kualitas hidup kita tetap terjaga. Dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk mengubah perilaku yang kurang baik dengan perilaku yang lebih sehat, terlebih di era kemajuan teknologi saat ini, di mana dengan kehadiran aplikasi yang ada di smartphone yang memudahkan orang untuk berbelanja dengan tidak mengeluarkan energi untuk bergerak dan praktis, namun hal tersebut, menurut Dr. Yoris, akan menjadikan seseorang menjadi malas bergerak, di mana hal tersebut sangat berdampak bagi kesehatan. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Lapas Kelas 3 Lembata kini tengah mengelola lahan pertanian seluas 1,25 hektar untuk mendukung program ketahanan pangan. Laporan Lady Badin. Program pengelolaan lahan pertanian oleh Lapas Kelas 3 Lembata ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan warga binaan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membentuk kemandirian dan keterampilan bagi mereka dalam bertani. Kepala Lapas Kelas 3 Lembata, Antonius Semuki, menjelaskan bahwa program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang fokus pada penguatan swasembada pangan. Lahan pertanian yang dikelola di Lapas Lembata ini ditanami dengan berbagai jenis tanaman seperti jagung, ubi, pisang,
serta sayuran yang sebagian besar ditujukan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, mereka juga menanam kayu-kayuan jangka panjang seperti kayu jati dan mahoni yang diharapkan dapat menjadi sumber daya berharga di masa depan. Pertama-tama dengan perubahan pemerintah sekarang, yaitu Pak Presiden Pak Prabowo dengan penguatan swasembada pangan, maka dengan itu kita sebagai warga binaan pemasyarakatan kita mempunyai moto, kemarin aku melanggar hukum, hari ini aku belajar, sehingga hari esok aku turut. Sehingga dengan itu kita terbentuk itu, maka kita termotivasi, kita sebagai bawahan kita termotivasi untuk membentuk karakter-karakter warga binaan sehingga mereka pulang ke masyarakat itu bisa ada nilai manfaat untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Antonius Semuki menambahkan warga binaan yang sebagian besar memiliki latar belakang petani sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti program tersebut. Mereka dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lembata yang menyuplai bibit dan memberikan pelatihan dalam mengelola lahan. Selain untuk kebutuhan internal lapas, hasil pertanian tersebut ada yang dijual ke pasar dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar yang memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Dengan sistem bedeng yang rapi dan teratur, program ini juga memperkenalkan pola pertanian yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ya, secara otodidak mereka ini latar belakang petani. Dengan itu kita bekerja sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Lembata. Mereka begitu antusias untuk membina warga kita karena warga binaan pemasyarakatan merupakan warga Lembata. Salah satu fungsi dari Kementerian Pertanian adalah untuk menjadikan mereka sebagai petani-petani yang handal. Antonius Semuki berharap setelah masa binaan, para warga binaan Lapas Lembata dapat mandiri dan mampu menghidupi diri sendiri serta keluarganya dengan keterampilan yang telah didapat. Program ketahanan pangan ini menjadi salah satu langkah penting dalam mempersiapkan mereka untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan bermanfaat. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 3 Labuan Bajo membuka posko evakuasi untuk memberikan bantuan kepada wisatawan yang terdampak. Laporan Suimam. Kepala KSOP kelas 3 Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, Selasa 12 November 2024 menuturkan, Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia, kini menghadapi situasi darurat menyusul penutupan sementara Bandara Komodo. Dijelaskan, terkait hal tersebut, pihaknya membuka posko evakuasi untuk membantu wisatawan yang terdampak akibat penutupan bandara. Dampaknya, banyak wisatawan yang terjebak dan kesulitan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dikatakan, posko evakuasi ini dibuka untuk memberikan pelayanan termasuk pengaturan transportasi alternatif melalui jalur laut serta informasi terkait penerbangan dan keberangkatan lainnya. Wisatawan yang terdampar di Labuan Bajo dapat melapor ke posko untuk mendapatkan bantuan dan informasi lebih lanjut. Posko ini dibuka secara spontan hari Minggu. Ini sebagai respon KSOP berikut seluruh insan maritim terkait sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, di mana akibat erupsi Gunung Lewotobi ini terjadi perubahan moda transportasi dari udara ke laut. Ia melanjutkan, situasi darurat yang disebabkan oleh penutupan Bandara Komodo memang memberikan tantangan tersendiri, namun upaya dari KSOP Labuan Bajo dalam membuka posko evakuasi menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Ditambahkan, dengan adanya pengaturan transportasi alternatif dan informasi yang jelas, diharapkan wisatawan yang terdampar dapat kembali melanjutkan perjalanan mereka dengan aman dan nyaman. Pihak berwenang terus berupaya untuk memastikan bandara dapat beroperasi kembali dalam waktu dekat serta memberikan solusi terbaik bagi para wisatawan yang terdampak. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pantai Solora, Desa Lege Lapu, Kecamatan Aimere yang merupakan destinasi wisata bagi masyarakat di Kabupaten Ngada saat ini mengalami abrasi atau pengikisan oleh air laut. Pengikisan semakin dekat dengan pemukiman warga dan mengancam lokasi wisata pantai. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Masyarakat hanya mengusulkan untuk pemecah gelombang untuk antisipasi pengikisan oleh abrasi. Destinasi wisata Pantai Solora yang terletak di Desa Lege Lapu, Kecamatan Aimere mulai terancam dan mengalami kerusakan pada tanaman baru maupun lontar yang menjadi penahan abrasi akibat pengikisan oleh hempasan gelombang. Semenjak 2 tahun terakhir, abrasi sudah mengikis kurang lebih 10 meter menuju pemukiman warga maupun fasilitas wisata sehingga mengancam dan menimbulkan kecemasan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai Teluk Aimere.
Masyarakat hanya bisa pasrah dengan situasi yang sedang dialami dan berharap agar pemerintah bisa membantu untuk mencegah abrasi yang semakin masif terjadi dengan membangun pemecah gelombang sepanjang garis pantai Teluk Aimere. Kepala Desa Legelapo Hasperga menjelaskan bahwa sudah berbagai upaya dilakukan untuk mengendalikan abrasi di lokasi wisata maupun sepanjang pantai tempat pemukiman masyarakat, tetapi selalu rusak diterjang hempasan gelombang, apalagi di musim barat dengan gelombang yang kuat disertai angin kencang. Dirinya berharap agar bisa dibangun pemecah gelombang demi keselamatan destinasi wisata dan juga pemukiman warga. Kita berupaya coba berkomunikasi dengan pihak anggota dewan, tetapi itu masih dalam perencanaan, dan kalau untuk abrasi itu disampaikan bahwa itu dari anggaran provinsi atau pusat, karena desa tidak mencukupi dana dan juga daerah dananya juga terbatas. Masyarakat hanya mengusulkan untuk pemecah gelombang untuk antisipasi pengikisan oleh abrasi. Masyarakat Desa Legelapo sangat berharap agar di tahun 2025 sudah dapat dibangun pemecah gelombang sehingga keberadaan destinasi wisata dan pemukiman warga nelayan dapat terlindungi dengan baik dan bisa menahan laju pengikisan oleh air laut dan masyarakat tidak lagi dilanda kecemasan karena abrasi. RRI Endeveri Soo melaporkan. Gerakan solidaritas terhadap korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur terus berdatangan dari berbagai daerah. Aksi serupa juga dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Ende. Laporan Rovinus Wula. Gerakan solidaritas terhadap korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur terus berdatangan dari berbagai daerah. Gerakan ini dilakukan oleh instansi pemerintah, BUMN, BUMD, swasta, dan komunitas sosial serta pegiat peduli kemanusiaan. Aksi serupa juga dilakukan oleh Bank BRI Cabang Ende, pimpinan dan staf serta keluarga besar BRI Cabang Ende secara spontan mengumpulkan uang dan barang kebutuhan pokok untuk membantu warga korban erupsi Gunung Lewotobi yang berada di posko pengungsi. Bantuan dari BRI Cabang Ende diantar langsung ke posko pengungsi pada Jumat 8 November 2024 lalu. Arif S. Abdul Rahman, Task Force Brand Office BRI Cabang Ende mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian atau solidaritas dari keluarga besar BRI Cabang Ende dan seluruh unit BRI terhadap warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur. Ia menjelaskan setelah mendapatkan informasi bencana pihaknya langsung bergerak untuk membantu dan membentuk tim melakukan penggalangan bantuan di internal kantor. Bantuan adalah solidaritas dari para pekerja BRI Cabang Ende dan Ikatan Wanita BRI. Pengumpulan ini seluruh pekerja kantor cabang BRI Ende ini meliputi kantor cabang maupun BRI unit, dan juga ditambah dengan ada kepedulian dari Ikatan Wanita BRI, ibu-ibu IWABRI juga mengumpulkan. Jadi dana yang terkumpul ini selain dari teman-teman pekerja BRI juga dari IWABRI juga. Kami tentunya ya sebagai umat manusia dari sini hanya bisa berdoa, kita mendoakan semoga bencana erupsi ini bisa segera berakhir sehingga korban-korban bencana bisa kembali ke tempat tinggalnya dan beraktivitas seperti biasa. Arif mengatakan bantuan berupa barang kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar di posko pengungsi seperti air mineral, beras, dan sayur. Ia menambahkan tentunya seluruh keluarga besar BRI Cabang Ende berdoa dan berharap bencana segera berlalu dan para korban di posko-posko diharapkan bisa diperhatikan dengan baik. RRI Ende Rovinus Wula melaporkan. Wakil Presiden Wapres Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan meninjau langsung penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dalam beberapa hari mendatang. Laporan Rosa Dalima. Dalam kunjungan tersebut akan melibatkan penyaluran bantuan kepada warga terdampak serta koordinasi intensif dalam penanganan bencana di lokasi. Dalam keterangan persnya di Jakarta usai rapat bersama Wapres Selasa kemarin, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwarar Sirait menjelaskan, Wapres Gibran akan turun langsung ke lokasi bencana setelah mengunjungi Makassar dan Toraja. Menurutnya Wapres Gibran akan turun ke lokasi pengungsian dan direncanakan dalam 2-3 hari ke depan
akan berada di lokasi korban erupsi Lewotobi. Tadi Bapak Wapres juga berkenan dan akan turun ke lapangan. Beliau dari Makassar, Toraja, direncanakan akan dalam 2 hari ke depan akan ada di lokasi, 2 atau 3 hari ke depan ada di lokasi. Lebih lanjut, Marwara Sirait kemukakan ketika memimpin rapat penanganan erupsi Gunung Lewotobi di kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Wapres Gibran menekankan penyelarasan bantuan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Pihaknya, kata Marwara, akan menyesuaikan seluruh bantuan berdasarkan kebutuhan para pengungsi. Petani ya Pak ya, kebanyakan. Jadi kita juga pertimbangkan titiknya harus juga jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tapi juga yang aman. Jadi variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman itu menjadi pertimbangan kami. Selain itu, pihaknya juga harus melakukan koordinasi bagaimana kondisi di lapangan dan akses yang memungkinkan untuk menjangkau semua sasaran. Kunjungan ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan dan memberikan dukungan langsung kepada warga terdampak. RRI Ende, Rosada 5 melaporkan. Pendengar, demikian Warta Berita edisi Rabu 13 November 2024. Saya Angela Bud dan mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.